Woi, pesawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video ini, saya akan menyampaikan kritik terhadap kepemimpinan Megawati Soekarno Putri dengan membandingkan fakta-fakta pada masa pemerintahannya dengan teori kepemimpinan modern dan teori kepemimpinan Islam. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri, lahir 23 Januari 1947, adalah Presiden Indonesia kelima yang menjabat dari tahun 2001 sampai 2004, menggantikan Abdurrahman Wahid yang dicopot dari jabatannya. Ia merupakan Presiden wanita Indonesia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Pada awal tahun 2000-an, Indonesia memasuki era globalisasi dan kemunculan internet. Seharusnya, seorang pemimpin mampu beradaptasi dan melakukan pembaruan kebijakan. Namun, pada masa Megawati, hal ini tidak terlihat. Gaya kepemimpinannya cenderung pasif, minim komunikasi, dan tidak responsif terhadap perubahan sosial maupun teknologi. Indonesia saat itu membutuhkan terobosan, tetapi pemerintahannya tidak menghasilkan inovasi digital atau kebijakan berbasis teknologi. Oleh karena itu, bila dibandingkan dengan teori learning and innovation, kepemimpinannya belum memenuhi standar pemimpin yang adaptif dan terbuka pada perkembangan global. Keberanian mengambil resiko. Memang benar, Megawati mengambil beberapa keputusan besar yang termasuk resiko tinggi, seperti penjualan 41% saham Indosat, kenaikan harga BBM sebesar 22%, dan pengurangan subsidi energi. Namun, resiko-resiko tersebut tidak disertai analisis jangka panjang yang matang. Tidak ada mitigasi, tidak ada strategi perlindungan terhadap dampaknya, dan keputusan tersebut justru menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. Jadi, meskipun beliau berani mengambil risikonya tidak terukur sebagaimana yang dituntut teori kepemimpinan strategis, kerjasama dan komunikasi dengan tim. Dalam teori teamwork, pemimpin dituntut untuk komunikatif, terbuka, dan mampu membangun kerjasama solid. Namun pada masa Megawati, kabinet seringkali tidak bekerja secara kompak. Banyak menteri bergerak sendiri tanpa arahan yang jelas. Hal ini terjadi karena gaya kepemimpinan Megawati yang sangat tertutup, sentralistik, dan jarang berkomunikasi langsung dengan publik ataupun bawahannya. Akibatnya, prinsip kolaborasi dan musyawarah yang menjadi syarat dasar dalam teori teamwork tidak terpenuhi. Dan jika dilihat dari sisi teori, seorang pemimpin harus memiliki karisma, ketegasan, dan inisiatif. Namun, sifat-sifat itu tidak tampak kuat pada Megawati. Ia tidak tampil sebagai figur komunikatif yang bisa mempengaruhi publik atau bawahannya. Dalam behavioral theory, perilaku pemimpin seperti kemampuan berkomunikasi, mendengar, dan memberi motivasi sangat penting. Namun, Megawati justru jarang memberikan komunikasi terbuka kepada rakyat. Dari sisi kontingensi dan situasional teori, pemimpin harus menyesuaikan gaya memimpin dengan situasi krisis. Namun, pada masa transisi pasca 1998 yang sangat membutuhkan pemimpin aktif, Megawati justru tetap pasif. Sedangkan dalam teori transformasional leadership menuntut pemimpin yang memiliki visi besar dan mampu menggerakkan rakyat. Namun sayangnya, kepemimpinan Megawati tidak menunjukkan visi transformasi yang besar dan tidak mampu membangkitkan motivasi masyarakat. Satu-satunya teori yang sedikit sesuai adalah transactional leadership, karena beliau menggunakan pola loyalitas, birokratis, dan struktur formal. Tetapi itu pun tidak menghasilkan efektivitas pemerintahan. Secara keseluruhan, dari berbagai teori modern, mayoritas tidak terpenuhi.
pembinaan, pelatihan, dan pemecahan masalah. Dalam teori kepemimpinan ideal, seorang pemimpin harus memberikan pelatihan kepada tim, meningkatkan kemampuan SDM, melakukan pemecahan masalah secara kreatif, serta memberikan coaching atau mentoring kepada bawahannya. Namun, pada masa Megawati, aktivitas-aktivitas ini hampir tidak terlihat. Tidak ada pelatihan besar untuk meningkatkan kemampuan birokrasi, tidak ada program capacity building untuk menteri, dan tidak ada pembinaan rutin. Bahkan, kabinet sering disebut berjalan sendiri-sendiri, yang menandakan lemahnya pengarahan. Dalam menghadapi masalah nasional, seperti kenaikan BBM atau ketidakstabilan ekonomi, pemerintah tidak menawarkan solusi kreatif dan hanya mengambil langkah-langkah reaktif. Ini menunjukkan bahwa fungsi leadership activities tidak dijalani. Dalam Islam, pemimpin harus mampu menampung aspirasi, bermusyawarah, tegas, dan adaptif terhadap kondisi. Namun, Megawati tidak menunjukkan karakter-karakter tersebut secara konsisten. Ia dikenal sangat tertutup, bahkan terhadap bawahannya. Banyak kebijakan diambil secara elitis dan tidak melalui musyawarah terbuka. Ketegasan pun tidak terlihat, terutama dalam menangani konflik Aceh dan Papua, di mana keputusan pemerintah dinilai lambat dan tidak memberikan ketenangan bagi masyarakat. Selain itu, pemimpin yang ideal dalam Islam harus adaptif. Namun, di tengah perubahan besar global, kebijakan Megawati tetap tidak konvensional dan tidak inovatif. Syarat pemimpin menurut Islam: akidah, ilmu, akhlak, dan manajerial. Menurut ulama, pemimpin harus memiliki 4 syarat utama: akidah yang benar, wawasan yang luas, akhlak mulia, dan kecakapan manajerial. Namun, bila dilihat dari fakta masa pemerintahannya, beberapa syarat ini tidak terpenuhi. Kebijakan strategis seperti penjualan Indosat dan kenaikan BBM tidak menunjukkan amanah terhadap kepentingan rakyat. Wawasan dan pengetahuan luas juga tidak tampak dalam kebijakan ekonomi maupun teknologi. Dari sisi akhlak kepemimpinan seperti empati, kedekatan dengan rakyat, dan sikap adil, Megawati cenderung terlihat jauh dari masyarakat. Sementara kecakapan manajerial pun tampak lemah karena kabinet tidak solid dan koordinasi pemerintah tidak efektif. Pemimpin ideal harus memotivasi etos kerja, kejujuran, integrasi, dan peningkatan ilmu. Namun, selama masa pemerintahan Megawati, etos kerja birokrasi tidak meningkat, transparansi kebijakan tidak diperkuat, tidak ada pembinaan moral atau spiritual, dan tidak ada program peningkatan SDM. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi motivasional seorang pemimpin belum terpenuhi. Yang pertama, pemimpin mengayomi dan dicintai tim. Dalam Islam, anggota tim harus merasa memiliki pemimpin yang mengayomi. Namun, Megawati tidak menunjukkan kedekatan emosional dengan kabinetnya. Ia jarang berkomunikasi langsung, sehingga para menteri tidak merasa diasuh oleh pemimpinnya. Yang kedua, tim merasa memiliki pekerjaan yang bermakna. Pemimpin seharusnya memberikan tugas yang terhormat, jelas, dan bermanfaat. Namun, banyak menteri di era Megawati tidak memiliki arah kerja yang kuat, sehingga perannya tidak terasa bermakna dan tidak terlihat kontribusinya. Yang ketiga, ada tim yang terasa seperti keluarga, ukhuwah. Dalam Islam, teamwork ideal dicirikan oleh kekompakan, keharmonisan, dan saling mendukung. Namun, kabinet Megawati sering dianggap tidak kompak, hubungan antara menteri tidak harmonis, dan tidak ada kultur kebersamaan layaknya keluarga. Ini menunjukkan kepemimpinan tidak berhasil menciptakan suasana ukhuwah dalam pemerintahan. Kesimpulannya, kepemimpinan pada masa itu tidak memenuhi karakteristik kerjasama tim dalam pandangan Islam.
Kebijakan-kebijakan besar pada masa Megawati seperti penjualan Indosat, tindakan tertutup pemerintah, minimnya silaturahmi politik, serta pendekatan keamanan di Aceh dan Papua justru menimbulkan banyak kecurigaan dari rakyat. Seharusnya, pemimpin mampu membangun kepercayaan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Rasulullah memberi teladan melalui 4 sifat utama: sidik, amanah, tablik, dan fatanah. Sayangnya, banyak aspek ini tidak tercermin pada kepemimpinan Megawati. Beliau jarang menyampaikan kebijakan secara terbuka, sehingga tidak selaras dengan prinsip tablik. Beberapa kebijakan yang merugikan rakyat menunjukkan kurangnya amanah, minimnya transparansi menunjukkan kurangnya sifat sidik, dan keputusan strategis seperti kenaikan BBM dan penjualan Indosat menunjukkan kurangnya kebijaksanaan atau fatanah dalam kepemimpinannya. Selain itu, Rasulullah sangat dekat dengan umatnya, sedangkan Megawati justru dikenal jauh dari rakyat. Kesimpulan akhir dari berbagai teori kepemimpinan, baik modern maupun Islam, kepemimpinan Megawati Soekarno Putri cenderung tidak memenuhi sebagian besar standar pemimpin ideal. Gaya kepemimpinannya pasif, tertutup, kurang adaptif, minim inovasi, dan tidak menunjukkan pembinaan maupun kolaborasi yang baik dengan bawahannya. Kebijakan-kebijakan besar yang bersifat tertutup juga menimbulkan banyak kritik dan kecurigaan dari publik. Dengan demikian, kepemimpinan Megawati dapat dinilai belum efektif dibandingkan teori-teori kepemimpinan modern dan jauh dari karakter kepemimpinan yang dicontohkan Rasulullah. Mungkin demikianlah penjelasan dan analisis yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga materi yang saya jelaskan dapat memberikan gambaran jelas mengenai bagaimana teori kepemimpinan modern dan nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam dapat diterapkan pada sosok pemimpin di dunia nyata. Saya menyadari bahwa penjelasan ini masih jauh dari sempurna, sehingga saya sangat terbuka terhadap kritik, saran, maupun masukan untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih kepada dosen pengampu dan teman-teman yang telah menyimak video ini sampai selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.